Para kudus yang kita kenal sebagai orang-orang luar biasa dalam iman Katolik juga pernah bergumul dengan hal ini. Dan menariknya, mereka tidak menang dengan menjadi lebih hebat dari orang lain. Mereka menang dan jadi kudus dengan menjadi diri mereka sendiri. Dengan hidup dalam kasih, bukan kompetisi. Dalam kesetiaan, bukan perbandingan. Mari sahabat Katolik terkini kita berkenalan dengan 3 orang kudus luar biasa berikut ini. Halo sahabat Katolik terkini, pernah gak sih sahabat Katolik terkini merasa hidup ini penuh dengan kekurangan? Kurang sukses, kurang berprestasi, kurang suci, apalagi sekarang zaman media sosial, di mana kita bisa dengan mudah melihat pencapaian orang lain, dari yang baru nikah, lulus S2, punya anak lucu, sampai yang sudah ziarah ke Eropa berkali-kali. Kita mungkin berpikir, aku kapan? Atau aku nggak akan bisa seperti mereka. Pelan-pelan tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan hidup kita, bahkan iman kita, dengan orang lain. Tapi tahukah sahabat Katolik terkini, keinginan untuk membandingkan diri itu bukan cuma masalah zaman sekarang. Para kudus, yang kita kenal sebagai orang-orang luar biasa dalam iman Katolik, juga pernah bergumul dengan hal ini. Dan menariknya, mereka tidak menang dengan menjadi lebih hebat dari orang lain. Mereka menang dan jadi kudus dengan menjadi diri mereka sendiri. Dengan hidup dalam kasih, bukan kompetisi. Dalam kesetiaan, bukan perbandingan. Mari sahabat Katolik terkini kita berkenalan dengan 3 orang kudus luar biasa berikut ini yang membuktikan bahwa kita tidak harus viral atau hebat untuk menjadi kudus. Pertama, Santa Clara dari Assisi. Santa Clara adalah seorang perempuan bangsawan yang lahir di Assisi pada tahun 1194. Ia tumbuh di keluarga yang kaya raya, dihormati, dan tentu saja diharapkan menikah dengan seseorang dari kalangan atas. Tapi Clara punya impian berbeda. Hatinya tersentuh oleh pewartaan seorang pemuda yang bernama Fransiskus. Ya, Fransiskus dari Assisi, yang menyerukan hidup miskin dan menyerahkan segalanya untuk Injil. Bayangkan, seorang perempuan muda dari keluarga bangsawan memutuskan untuk meninggalkan semua kenyamanan dan bahkan memotong rambutnya sebagai tanda pengabdian. Dia melarikan diri dari rumah demi menyerahkan diri kepada Allah. Saat itu, banyak yang mengira Clara hanya ikut-ikutan Fransiskus. Tapi seiring waktu, Clara menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pengikut. Ia adalah pemimpin. Clara mendirikan komunitas religius untuk para perempuan yang disebut para perempuan miskin, yang menjadi cikal bakal Ordo Santa Clara. Di balik tembok biara San Damiano, Clara menjalani hidup dalam doa, keheningan, dan pelayanan. Tapi jangan salah, ia bukan perempuan yang pasif. Ia membela aturan hidup miskin yang radikal, bahkan ketika pejabat gereja ingin melonggarkannya. Ia menulis sendiri aturan hidup monastik mereka, yang merupakan aturan pertama yang ditulis oleh seorang perempuan dalam sejarah gereja. Apa yang bisa kita pelajari dari Santa Clara? Bahwa kita tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk menjadi kudus. Santa Clara tidak menjadi Fransiskus kedua. Ia menjadi Clara yang pertama, dengan panggilan, kekuatan, dan kelembutannya sendiri. Kedua, Santa Yosefina Bakita. Yosefina Bakita lahir di Darfur, Sudan sekitar tahun 869. Pada usia 7 tahun, ia diculik dan dijual sebagai budak. Hidupnya penuh penderitaan, disiksa, diperlakukan seperti barang, dan bahkan kehilangan nama aslinya. Ia diberi nama Bakita, yang artinya yang beruntung, sebuah ironi yang menyakitkan. Tapi hidup tidak berhenti di sana. Ia akhirnya dibawa ke Italia dan tinggal bersama para suster Kanusian. Di sanalah ia mengenal Yesus untuk pertama kalinya. Ia berkata, "Aku tidak tahu siapa dia, tapi ketika aku melihat salib, aku merasakan cinta yang begitu besar." Yosefina kemudian dibaptis dan dengan penuh keyakinan memilih untuk tidak kembali kepada para pemilik lamanya. Ia ingin menjadi milik Kristus. Dan hukum Italia pun mengakui kebebasannya. Yosefina kemudian menjadi biarawati dan menghabiskan lebih dari 40 tahun hidup dalam kesetiaan kecil. Menjahit, memasak, menyambut tamu di pintu biara. Namun, dari keheningan hidupnya, ribuan orang datang kepadanya. Bukan karena ia hebat, bukan karena ia viral, tapi karena ia memancarkan kedamaian, kerendahan hati, dan kasih Tuhan yang luar biasa. Yosefina pernah berkata, "Aku telah menerima begitu banyak, aku dicintai dan aku ditunggu."
Pernyataan ini sederhana tapi penuh kekuatan, mengingatkan kita bahwa martabat bukanlah sesuatu yang dicapai, tapi sesuatu yang diberikan. Kita semua berharga, bukan karena prestasi, tapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ketiga, Santo Yohanes Vianney. Santo Yohanes Maria Vianney, imam dari Ars, Prancis. Ia lahir pada tahun Cypes 286 dari keluarga petani sederhana. Sejak muda, ia punya keinginan kuat untuk menjadi imam. Tapi ada satu masalah besar. Dia tidak pintar. Ia kesulitan belajar, terutama dalam pelajaran Latin, bahasa yang sangat penting dalam gereja saat itu. Bahkan beberapa guru meragukan apakah dia bisa lulus seminari. Namun berkat ketekunan dan doa, Yohanes akhirnya ditahbiskan sebagai imam. Bukannya ditugaskan di kota besar, ia dikirim ke Ars, desa kecil yang bahkan orang Katoliknya sudah mulai meninggalkan iman. Tapi di sanalah Yohanes menunjukkan panggilannya yang sejati. Ia tidak mencoba menjadi imam yang populer. Ia tidak mencoba berkhotbah yang hebat-hebat. Ia hanya setia, berdoa, berpuasa, mendengarkan pengakuan dosa. Tapi kesetiaannya menghasilkan buah besar. Ribuan orang datang ke Ars tiap tahun, hanya untuk bertemu dengannya, meminta nasihat, dan mengalami belas kasih Allah. Yohanes pernah berkata, "Kita masing-masing diciptakan untuk bersinar di tempat Tuhan menempatkan kita." Dan ia membuktikannya bahwa kekudusan bukan tentang panggung besar, tapi tentang kesetiaan di tempat kecil. Sahabat Katolik terkini, ketiga orang kudus ini, Santa Clara, Santa Yosefina, dan Santo Yohanes Vianney, tidak hidup untuk mengesankan siapapun. Mereka tidak mengukur hidup mereka dengan likes, followers, atau pengakuan manusia. Mereka juga bukan orang-orang dengan hidup yang kaya dan punya popularitas. Santa Clara dicurigai, Santa Yosefina diperbudak, dan Santo Yohanes Vianney diragukan. Tapi mereka semua memilih untuk tidak terjebak dalam perbandingan. Mereka memilih jalan yang tenang, setia, dan benar di hadapan Allah. Hari ini, di tengah dunia yang penuh tekanan sosial, penuh tuntutan untuk selalu lebih hebat, lebih terlihat, lebih terkenal, kisah mereka adalah kabar baik bagi kita semua. Kita tidak harus sempurna untuk dikasihi. Kita tidak harus populer untuk berharga. Kita hanya perlu setia pada jalan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi, bagaimana dengan sahabat Katolik terkini? Apakah sahabat Katolik terkini sedang merasa kalah dalam perlombaan kehidupan? Atau apakah merasa hidup ini terlalu biasa untuk menjadi berarti? Ingatlah, Allah tidak memanggil kita untuk menjadi orang lain. Ia memanggil kita untuk menjadi diri kita sendiri, sepenuhnya, seutuhnya, dalam kasih-Nya. Semoga kisah tiga orang kudus ini membantu sahabat Katolik terkini melihat bahwa kekudusan bukan soal menjadi yang terbaik, tapi menjadi yang paling setia. Bukan soal menjadi paling besar, tapi paling taat. Dan bukan soal dilihat orang, tapi dilihat oleh Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya yang akan kami bagikan. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah hidup kita.